wabarakatuh. Pada siang ini mohon maaf mengganggu waktunya ya sebentar. Saya akan mengadakan diseminasi budaya positif. Dan ini bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saat ini saya jalani. Jadi saya saat ini menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Pada hari ini Bapak Ibu, pertama marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah karena pada siang ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, juga kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti saat ini. Baiklah Bapak Ibu, diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak yang akan saya sampaikan yaitu pertama, sebelum lanjut ya, mari kita SDQ terlebih dahulu. Mari kita tebak gambar. Ini ada gambar jam, kemudian ditambahi A, dan ada gambar ikan. Kira-kira ini nama negara mana? Jamaika. Ya, pintar Pak Yudi. Wah, sekarang saya seperti seorang guru dan pertanyaannya jadi murid. Jamaika. Ya, betul, Jamaika. Karena M-nya dicoret. Lanjut yang kedua, kita tebak lagi ada gambar tulang, tapi punya apa T-nya di belakang. Pulang ke rumah, betul. Hebat semuanya. Lanjut. Tebak nama benda. Mas. Ya, T-nya dicoret, jadi tinggal emas. Maskaran. Masker. Ya, masker ya. Ini yang pertama tentang perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu. Saat ini ada Kemendikbudristek ini mencanangkan 4 perubahan tentang paradigma pembelajaran di Indonesia berkaitan dengan Merdeka Belajar yang dimulai pada tahun 2019. Yang pertama itu bahwa semua upaya pendidikan apapun itu harus berpusat pada kepentingan siswa atau murid-murid kita. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan nasional tentunya tidak berjalan sendiri. Banyak stakeholder yang merupakan pihak eksternal maupun entitas bisnis juga masyarakat yang berperan aktif untuk mendukung dunia pendidikan kita. Dan baik itu dalam merancang, mengembangkan maupun melaksanakan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, kadang kita juga menemui ya pihak sekolah diundang mengikuti musrenbang di kecamatan seperti itu. Itu juga dalam rangka ikut menyumbang ide bagaimana perkembangan di sekitarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan teknologi. Teknologi itu mesti dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan. Apalagi dengan perkembangan zaman yang saat ini, tentu kita juga sudah tidak boleh gagap digital. Jadi harus paham teknologi ataupun cakap digital. Mau tidak mau semuanya sekarang banyak memanfaatkan teknologi. Dan Bapak Ibu yang saat ini kita manfaatkan diantaranya ada platform ini ya, Merdeka Mengajar yang kita kenal dengan istilah PMM ya. Sudah 100% kah PMM-nya Bapak Ibu? Wah, sudah, alhamdulillah. Ya, dilanjutkan. Selanjutnya yang keempat adalah tentang mengubah mindset birokrat, bahwa kita harus memberikan kepercayaan dan otonomi seluas-luasnya kepada kepala sekolah. Jadi guru juga diharapkan dapat merancang pembelajaran terbaik untuk siswa-siswanya. Berikutnya, mari kita refleksi bersama ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang kedisiplinan, tentang bagaimana cara membuat murid menjadi disiplin, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid, kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, ataukah orang tua, atau murid itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat?
Adakah yang mau berpendapat atau berbagi pengalamannya? Ya, silakan Bu Santi. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya bagaimana cara membuat murid disiplin itu tidak bisa dilaksanakan dalam suatu waktu yang cepat, tapi itu memerlukan pembiasaan. Di mana pembiasaan itu memerlukan rentang waktu yang cukup lama. Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Biasanya kalau murid itu biasanya berkaca kepada kebiasaan di mana dia setiap harinya itu belajar. Jadi setiap hari ke sekolah, maka di sekolah yang akan dia lihat ya warga sekolah. Kalau di rumah ya kedisiplinannya dia terbentuk dari orang tua yang ada di rumah. Begitu pula dengan teman-teman bermainnya, itu juga mempengaruhi bagaimana seorang anak itu bisa disiplin. Tapi kalau pertanyaan di sini ini siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Murid ini siswa ya, yang mungkin lebih ke lingkungan sekolah akan melihat bagaimana disiplin sekolah itu yang anak tempati itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi atas pendapatnya. Ya, memang betul untuk disiplin murid ini tidak bisa berlangsung dalam sekali waktu, tentu membutuhkan proses, apalagi yang harus ditanamkan terlebih dahulu tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik agar tercipta disiplin yang positif ya Bapak Ibu. Memang hal yang pertama sebenarnya adalah kesadaran diri murid. Sepertinya memang harus didahulukan. Jadi kalau murid sudah punya kesadaran diri untuk bersikap disiplin, tentu di sekelilingnya juga kalau sudah ada kesadaran dia akan berusaha untuk disiplin. Lanjut. Ini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif, yaitu budaya-budaya yang ada di sekolah yang bisa membuat iklim positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir nanti tentang restitusi. Nah Bapak Ibu, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini ada di lingkungan kita. Yang pertama bahwa sepertinya guru yang mengontrol murid seperti itu. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada juga bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Nah ini beberapa miskonsepsi yang harus mulai kita ubah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita pertama harus mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol seperti yang ada di tabel berikut. Yang pertama bahwa kebutuhan kita itu sama. Nah kemudian di teori kontrol itu ada yang menyebutkan memang kita kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dilanjutkan ke bawahnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dilanjutkan sampai ke bawah, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Lanjut. Nah ini yang tadi kita bahas sebelumnya dari pertanyaan pemantik tadi ya tentang disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang sebenarnya terbayang di benak kita? Tentu ada yang membayangkan bahwa disiplin itu harus yang tertib, yang teratur. Kemudian ada kepatuhan pada peraturan. Ada juga yang menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Kalau hukumannya
ada apa? Maksudnya kalau ada hukuman pasti seseorang itu akan disiplin. Gitu. Nah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu, tapi bahwa disiplin positif adalah salah satu alternatif dan hukuman itu sebenarnya hanyalah alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali, seperti itu. Lanjut. Ya, ini tentang asal katanya disiplin, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya murid nanti menjadi pengikut. Jadi seseorang itu harus paham betul mengapa mereka harus ikut atau mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga ada motivasi yang terbangun, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi yang ekstrinsik. Nah, sebagai guru atau pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya motivasi ekstrinsik atau dari luar. Gitu. Beberapa cara untuk menerapkan disiplin positif diantaranya adalah yang pertama, kita mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, beberapa nilai kebajikan universal yang sudah diajarkan di pendidikan guru penggerak diantaranya, misalnya ini adalah lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini adalah payung besar dari sikap atau perilaku kita yang menjadi fondasi saat kita berperilaku. Nilai-nilai positif ini yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, Bapak Ibu. Contohnya, nah ini ya, yang sering kali kita dengar, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga tentang keterampilan hidup atau life skill, diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Ada juga nilai kebajikan IDO. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai kebajikan tadi agar tertanam kepada anak-anak tentunya ada motivasi atau dorongan agar berperilaku yang demikian. Nah, beberapa dorongan itu namanya motivasi. Nah, motivasi ini ada yang berbentuk motivasi eksternal, ini dari luar ya. Misalnya, murid kita disiplin atau mematuhi aturan yang ada di sekolah mungkin karena satu, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Oh iya, saya biar gak dihukum sama Pak Guru, saya harus seperti ini, gitu. Ada juga yang kedua, misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya jika kita memberi tugas ya kepada murid, kemudian murid mengerjakan karena kita mengiming-imingi atau memberi harapan dengan bilang, oh nanti kamu dapat hadiah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sebenarnya termasuk motivasi internal. Jadi kalau sudah terbangun
kesadaran dari dalam dirinya sendiri, murid sudah menghargai dirinya sendiri. Oh, saya kalau datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi, saya akan terlihat cantik, terlihat ganteng, kemudian enak dipandang, gitu. Jadinya dia memakai seragam ke sekolah dengan rapi, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan motivasi dari internal atau dari dalam diri murid sendiri, seperti itu. Selanjutnya, mungkin motivasi internal ini juga yang membuat mereka ingin dihargai, ingin dipercaya. Misalnya kita melihat murid, oh kalau murid yang sudah berpakaian rapi, tentunya Bapak dan Ibu guru akan lebih memilih murid tersebut untuk diberi kepercayaan, seperti itu ya, karena menganggap oh murid yang ini sudah perilakunya sudah baik, seperti itu. Kemudian ada juga yang memang untuk menghindari hukuman agar mendapatkan hadiah ataupun agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid, seperti itu macam-macamnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Motivasi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya, Bapak Ibu. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini beberapa ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari guru penggerak juga, yang mungkin sebelumnya juga pernah dideseminasikan oleh Pak Anton, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman ini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau ada kejadian kemudian kita memberikan instruksi, itu bisa termasuk kepada hukuman. Kemudian yang selanjutnya, jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Semuanya diputuskan oleh guru sendiri. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru kepada murid, dan biasanya berupa fisik maupun psikis. Jadi misalnya disuruh berlari seperti itu, bentuknya ke hukuman fisik, dicubit, dipukul, atau mungkin yang lebih ke mental ada juga, misalnya diberikan kata-kata verbal yang menyakitkan. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah mirip memang dengan hukuman, tapi dia sudah terencana dan sudah disepakati. Kemudian dibuat oleh pihak guru dan murid, sehingga murid sudah mengetahui sebelumnya tentang apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan hukuman yang kadang-kadang membuat trauma ataupun ingatan dalam jangka waktu yang panjang, ingatan negatif seperti itu. Kemudian tentang restitusi, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi selain murid ini menerima konsekuensi, diharapkan kalau kita menerapkan restitusi ini, murid akan memperbaiki kesalahannya. Dan terjadi proses kolaboratif antara guru dan murid, sehingga murid mendapat pengajaran bahwa murid itu harus mencari solusi sendiri. Misalnya jika kita menemukan murid terlambat, kita tanya, nah tadi kamu terlambat, kira-kira kalau kamu terlambat itu sikap yang baik atau tidak? Nah, jadi diminta untuk memvalidasi dulu kesalahannya, seperti itu. Kemudian jika menjawab, iya Bu, tadi saya memang terlambat, seperti itu. Kemudian baru ditanyakan alasannya, kenapa tadi kamu kok terlambat? Nah, seperti itu. Misalnya saya bangun kesiangan Bu, karena tadi tidak ada yang membangunkan, seperti itu. Dilanjutkan, kita tanyai lagi, kita gali lagi, apa yang terjadi di sekitar rumahnya, kenapa dia tidak bangun, seperti itu.
Misalnya, saya tadi malam tidur terlalu malam, Bu, sehingga saya bangunnya kesiangan. Bapak dan Ibu sudah berangkat bekerja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tanyakan juga tentang solusinya. Nah, ini ada beberapa pernyataan atau bisa juga dianggap soal ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, agar Bapak Ibu bisa membedakan antara ketiganya. Misalnya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak yang terlambat ke sekolah diminta mencatat 100 kali di buku ataupun di selembar kertas kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini termasuk hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi, Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa Pak Anton bisa menyebutkan ini hukuman, Pak? Satu arah sama ibu. Satu arah ya, karena langsung ditentukan oleh gurunya, iya. Ya Pak Anton. Karena sifatnya satu arah. Iya, betul. Kemudian selain itu, Mungkin ada pendapat yang lain, teman-teman. adakah pendapat yang lain yang bisa menyatakan barusan bahwa anak tadi menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di bukunya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Apakah anak akan merasa tidak nyaman? Misalnya guru saya kok disuruh nyatet sampai 100 kali di buku catatan saya, ya sudah bukunya dicatat seperti itu, kemudian mungkin juga malu pada temannya, ya bisa saja itu menjadi kenangan yang diingat oleh murid hingga beberapa tahun mendatang, ya. Oh, saya sama Bu Nutria disuruh mencatat kalimat saya tidak akan terlambat 100 kali. Nah, bisa saja bukan hanya di SD dia ingatnya, nanti setelah keluar dari SD selamanya kadang diingat. Adakah yang punya pengalaman pernah dihukum oleh gurunya? Dedi. Ada Dedi, Bu. kenangan yang mungkin masih diingat sampai sekarang. Pak Dedi pernah dihukum gurunya yang sampai saat ini masih diingat? Ingat. Apa? Berkesan tadi, Bu. Tak berkesan. Belum ada. Belum ada. Bu Devi mungkin pernah? Udah pernah? Bu Devi? Udah tahu? Pak Yudi mungkin pernah? Pernah. Hukuman apa itu, Pak? Disuruh mencatat, Disuruh disetap, disuruh lari, disuruh lari. disuruh mengabarkan Pancasila sampai berapa kali. Ya Allah, seperti itu ya Pak. Ya, Jadi ya. sampai sekarang masih ingat ya Pak Masih ya? ingat, tapi ya dari hukuman tersebut ya akhirnya jadi begini saya. Wah, ada bersyukurnya juga ya Pak, Bersyukurnya karena ya dari hukuman hukuman itu ya diingat diingat terus. kemudian sampai sekarang tidak ada tidak dendam, terjadi. tambah bersyukur. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Nah, jadi memang ada juga beberapa hukuman yang kemudian jika kita ingat menjadikan kita introspeksi diri sepertinya ya, Pak Yudi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini konsekuensi, hukuman, ataukah restitusi? Hukuman. Kenapa Bu Santi bisa menanyakan ini hukuman? Karena biasanya kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu sudah ada sudah ada kesepakatan. Sepertinya sudah ada kesepakatan antara peraturan sekolah dengan siswanya. Berarti ini siswa sudah mengetahui ya. Nah, ya jika sudah diketahui bersama itu nanti bukan hukuman lagi karena tidak
tiba-tiba, tapi konsekuensi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena biasanya sudah sama-sama tahu ya antara siswa dan aturan di sekolah juga dicantumkan seperti itu. Kemudian yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, baiklah. Coba dibuka jawabannya. Nah, ternyata semuanya termasuk konsekuensi seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini beberapa istilah yang ini juga sebenarnya sudah tidak asing. Kalau kemarin kita mengenal kesepakatan kelas, nah jadi kesepakatan kelas itu seharusnya kalimatnya diubah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Termasuk saya kemarin masih membuatnya kesepakatan kelas. Jadi seharusnya dinampakkannya keyakinan kelas karena diyakini bersama, karena seperti itu ya. Selain sudah disepakati, tapi diyakini untuk dilaksanakan bersama seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada harus mengikuti beberapa peraturan tertulis tanpa makna. Yang selanjutnya, guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan itu dituliskan menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, contohnya ini yang sudah saya ubah. Kemarinnya saya menuliskan kesepakatan kelas. Setelah saya mengikuti guru penggerak dan mendapatkan ilmu baru, nah akhirnya saya mengubahnya menjadi keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama murid kelas 5C, dimulai dengan prosesnya yaitu memahami kembali peraturan-peraturan yang ada di sekolah hingga ada 5 keyakinan kelas yang kami terapkan. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Jadi kalimatnya bukan jangan membuang sampah sembarangan gitu. Jadi jangan, kata-kata jangan itu diubah menjadi kalimat positif. Jadi kata jangan, tidak boleh, dilarang, nah itu kata-katanya dihilangkan, diubah menjadi kalimat positif. Menjadi selalu menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian disiplin dan tepat waktu. Jadi kemarinnya itu peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat seperti itu. Jadi kata tidak bolehnya dihilangkan menjadi harus disiplin dan tepat waktu seperti itu. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Dan yang kelima, saling menghormati. Mungkin kelas-kelas yang lain juga sudah membuat ya. Jadi kemarinnya memang kita menuliskannya kesepakatan kelas. Jadi saya kemarin tahu itu punya Bu Ririn, punya Bu Kip juga, kemudian punya Pak Anton, kemarin yang langsung keyakinan kelas ya. Punya Bu Kip sudah keyakinan kelas kemarin ya. Iya. Jadi memang ada beberapa di antara kami yang masih menuliskan di sana kesepakatan kelas. Awalnya kesepakatan. Iya. Jadi setelah dapat pencerahan, akhirnya memang dia harus diubah keyakinan kelas begitu ya. Sepakat tapi masih belum yakin. Iya, seperti itu. Lanjut Pak Yudi. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, dari kebutuhan kita yang mendasar, diantaranya adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan juga kesenangan. Ini beberapa tujuan, diantaranya kalau kita melakukan sesuatu, nah misalnya saya ingin bersenang-senang, saya ingin bebas, saya butuh kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu. Butuh menguasai sesuatu, dan yang paling penting memang butuh bertahan hidup, seperti itu. Seseorang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif. Nah, akhirnya mereka melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi.
Jadi anak-anak kita itu Bu, kadang melakukan sesuatu yang melanggar peraturan di sekolah karena beberapa kebutuhan mereka atas rasa yang 5 ini. Jadi saya ingin senang, ingin bebas, akhirnya mereka melanggar peraturan di sekolah. Lanjut. Ya, ini beberapa penjelasannya bahwa bertahan hidup, kebutuhan yang termasuk kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik, misalnya butuh kesehatan, butuh rumah, dan tentunya butuh makanan. Ya, Bapak mari silahkan juga sambil memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan. Silahkan diunjuk kuenya sambil dinikmati kuenya. Yang kedua yaitu tentang kasih sayang dan perasaan diterima. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasar kita ya. Misalnya kita butuh teman, butuh keluarga, butuh pasangan hidup, butuh teman kerja, butuh memelihara binatang agar timbul rasa senang, kemudian butuh kelompok di mana kita tergabung. Nah, kepada ya kita ini warga UPTD SPF SDN Kejayaan 1. Nah, kita berkumpul bersama mendidik anak-anak di SDN Kejayaan 1. Selanjutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, kita butuh kemandirian, butuh otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak yang butuh kebebasan yang tinggi itu kadang mereka menginginkan pilihan untuk banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, contohnya kemarin saya pernah menemukan murid saya, Bu. Itu lengannya itu diiris-iris pakai silet seperti itu, pakai cutter itu. Akhirnya saya tegur, loh, kenapa nak kamu mengiris tangannya kamu itu? Itu kan sakit, terus keluar darah seperti itu. Kemudian itu luka. Bagaimana kalau nanti bekas lukanya itu tidak hilang? Misalnya suatu saat kamu mau menjadi perawat atau ingin jadi angkatan, itu luka, bekas lukamu itu jadi masih bisa membekas itu. Jadi usahakan jangan melakukan sesuatu yang itu merugikan dirimu sendiri seperti itu. Apalagi kamu sudah tahu itu kamu ada sakit, kamu iris-iris di sininya itu, Bu. Katanya ngebarcode, Bu. Ngebarcode gimana? Ya ini ya, Bu, diiris-iris. Itu namanya bukan barcode, nah. Itu kamu memang mengiris tanganmu sendiri, berbeda dengan barcode. Iya, kalau barcode kan kita belanja di barcode malah ada tagihan belanjaan. Nah iya, kalau anak-anak ini malah seperti itu. Akhirnya saya nasihatin untuk tidak seperti itu lagi. Ya, selanjutnya ya tentang kesenangan. Nah, kita butuh rasa senang ya Bapak Ibu, butuh bermain, butuh tertawa. Nah, kalau saya mau tertawa atau melucu saya tidak bisa, tapi kalau Pak Yudi pasti bisa. Seperti itu pakarnya. Kalau saya suruh melawak dan bisa. Iya, jadi anak-anak juga cenderung ini ya berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan, suka koleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Ya, terutama muridnya Bu Kiptia, kalau masih kelas 1, kelas 2, mengemaskan ya, Bu. Termasuk gurunya mengemaskan. Iya, adakah pengalaman yang bisa dibagikan kami, Bu, dalam mendidik murid kelas 1? Apa misalnya yang bikin Bu Kiptia gemas sama murid kelas 1 ini, Bu? Coba sebutkan, Bu. Apa, Bu? Nah, terima kasih. Pengalaman saya mengajar di kelas 1, selama ini kan kelas 1 itu masih suka berhayal. Nah, apa ya, imajinasinya itu masih berpikir yang abstrak.
Nah seperti itu. Kemarin di meja saya itu ada botol Lemfok dan 3 botol lem glukol yang kecil-kecil. Itu memang saya sedia untuk kegiatan menempel. Tiba-tiba ada seorang siswa yang memang fisiknya tidak begitu besar dibanding teman-temannya yang lain. Itu setiap kali maju ke depan ke meja saya selalu bilang, botol Lemfok itu gini, Bu, ini Pak Karsono, ini besar, gitu. Yang kecil ini aku, ini Reza, satunya lagi ini Adi, pas dah 3, kan yang kecil 3 katanya. Selalu seperti itu setiap kali ke meja saya. Memang itu sepertinya biasa, cuman bagi kami, bagi gurunya cukup menghibur. Seperti itu. Ke Pak Karsono. Iya, loh kenapa nak? Kok itu Pak Kar? Karena ini besar katanya. Pak Kar kan tinggi besar, sedangkan aku kecil seperti lem yang kecil ini. Gitu. Iya, itu pengalaman saya beberapa hari kemarin, baru 2 hari kemarin. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin memang banyak sekali ya beberapa tindakan anak kita yang membuat kita gemas ataupun merasa terhibur juga ya. Kalau yang tadi yang membuat Barton itu saya merasa resah gitu. Jadi memang perlu disampaikan juga kepada orang tua sepertinya. Kemudian yang kelima yaitu tentang penguasaan. Kita memang butuh menguasai beberapa hal yang kalau di dunia kita itu disebut dengan kita harus kompeten seperti itu. Kemudian menjadi terampil yang di atas prestasi dan keterampilan. Kita juga butuh didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang dianggap berharga sehingga membuat beberapa perbedaan juga bisa membuat pencapaian dan diakui ataupun dihormati. Itu. Lanjut Mbak Yudi. Tadi ini tidak saya bacakan karena saya sudah minta pengalaman dari Bu Kip ya tadi. Dilanjutkan dengan posisi pantulan guru Bapak Ibu. Kita hentikan sebentar ya karena sedang adzan. Pertama, jadi kita memberikan hukuman jika ada murid yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Yang kedua, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Jadi kita mendekati murid seolah-olah kita menjadi teman bagi mereka, tempat berbagi cerita, tempat curhat seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu saat melakukan pelanggaran kita buat ada perasaan bersalah, misalnya dengan mengatakan, ayolah nak, kamu itu sebaiknya seperti ini, kasihan Bu Guru, seperti itu. Itu termasuk kata-kata yang menunjukkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, seperti itu. Yang keempat sebagai pemantau. Jadi kita sebagai observer mengamati dari jauh apa yang dilakukan oleh murid kita, dipantau seperti itu, dilihat. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, berikut beberapa penjelasannya. Kalau kita menjadi penghukum, di posisi kontrol sebagai penghukum ada ciri-cirinya. Misalnya berbicara dengan nada tinggi, kemudian menghardik, membentak, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Ada juga yang menyakiti atau menyindir pada mereka, kemudian memberi hukuman berupa hukuman fisik ataupun hukuman psikis. Dampaknya tadi bisa saja murid itu memberontak, dan ini yang paling parah adalah murid itu pendendam ya. Jadi dia memiliki dendam kepada guru tertentu
karena merasa diberikan hukuman yang menyakitkan. Kemudian murid bisa tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Misalnya pada saat pelajaran matematika, murid itu tidak membawa peralatan, kemudian pultakannya seperti itu. Contohnya saya pernah punya pengalaman itu. Jadi pada waktu SMP itu pelajaran matematika. Sampai sekarang juga saya ingat namanya Pak Haryono. Nah, waktu itu saya tidak membawa busur gitu, dan harus membawa seharusnya ya, karena pada waktu itu pelajarannya tentang sudut dan setiap siswa harus membawa satu busur itu. Kalau tidak bawa busur ya harus mau dihukum. Hukumannya adalah tangannya dipukul pakai ujungnya busur kayu itu, cepat gitu. Akhirnya sampai sekarang saya ingat, oh iya, saya kalau udah pelajaran matematika ada mengukur pakai busur, saya pasti ingat, oh saya udah dihukum Pak Haryono karena ada bawa busur gitu. Yang kedua, posisi sebagai teman. Ciri-cirinya adalah misalnya dengan berbicara dengan suara yang ramah, bersikap akrab pada murid, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Jadi nanti murid akan merasa senang, merasa aman dan akrab dengan kita sebagai guru. Identitas yang tercipta adalah identitas yang sukses atau berhasil. Jadi kita menjadi teman curhat bagi murid itu. Dampaknya, murid akan bergantung pada satu orang. Ada faktor ketergantungan nantinya. Kemudian murid bisa tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian murid memang ada yang berperilaku baik setelahnya, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Misalnya jika yang bersikap sebagai teman itu misalnya saya, kemudian guru yang lain tidak bersikap sebagai teman, jadi dia menganggap tidak merasa akrab dengan guru yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya misalnya berbicara dengan nada tenang, kemudian cenderung lembut. Kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa bersalah, membuat mereka bisa merasa sebagai pribadi yang gagal, memandang buruk pada dirinya sendiri, merasa tidak berharga, merasa tidak dapat membahagiakan orang lain. Dampaknya ini murid akan merasa bersalah. Jadi ada kegagalan identitas, kemudian murid bisa rendah diri sehingga dia menarik diri dari lingkungan dan bisa juga menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Dilanjutkan dengan posisi kontrol sebagai pemantau. Ciri-cirinya adalah bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun bernada tinggi, cenderung formal atau bersikap kaku, kemudian mengandalkan perhitungan dan data untuk mengontrol murid. Misalnya kita menyebutkan kamu sudah 3 kali melakukan kesalahan ini, kamu minggu kemarin sudah tidak memakai dasi, misalnya seperti itu. Itu bisa termasuk ke posisi kontrol sebagai pemantau, karena kita berdasarkan perhitungan dan data. Kemudian ciri selanjutnya, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kita sudah membacakan peraturan dan konsekuensinya, kita dianggap menjadi posisi pemantau. Kemudian adanya identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, dan murid bisa saja tidak sepenuhnya mandiri. Itu. Lanjut dengan posisi yang terakhir, ini posisi yang seharusnya kita tempati sebagai manajer. Apakah ciri-cirinya? Kita bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, namun juga tidak bernada tinggi. Identitas yang tercipta adalah identitas yang sukses atau berhasil. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid.
Kemudian guru dilanjutkan dengan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Misalnya tadi jika ada murid yang terlambat karena bangun kesiangan, setelah kita tanyakan alasannya, dilanjutkan kita bertanya tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu dia, berarti kita sudah posisi sebagai manajer. Ini beberapa contoh kasus 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, misalnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, kita akan menyuruh berdiri di lapangan dan hormat pada bendera sampai waktu istirahat. Kalau sebagai teman, kita akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini. Atau kita bisa mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kata-kata sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai perempuan merasa bersalah. Nah, kita bisa mengatakan berapa kali ibu ataupun bapak harus memberitahu kamu supaya kamu itu jangan mengecewakan bapak atau ibu. Kalau sebagai pemantau, kita akan mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nanti istirahat, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jika kita berbuat yang seperti ini, itu kita berarti menjadi posisi sebagai pemantau. Lanjut. Nah, kalau sebagai manajer, kita akan mengatakan yang seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Agar lebih paham lagi, kita saksikan video tentang 5 posisi kontrol guru dalam contoh berikut. Video YouTube. Ucapannya seperti tadi itu, dasar pemalas, kamu lagi seperti itu dianggap kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, karena kita langsung mengucapkan kata-kata verbal yang menyakitkan. Pasti murid sakit hati ya kalau dibilang dasar pemalas seperti itu ya. Ya. Kenapa saya harus ke kamar Mbak? Kenapa? Kamu kenapa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket.
diucapkan jika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi di posisinya seolah-olah murid itu bersalah kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini kan sudah sering kawan dong. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu dituduh sama pasta. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kakak saya kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Lebih ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah. Kelihatan ya Bapak Ibu, jadi antara murid dan gurunya sepertinya sudah akrab sekali seperti itu, sehingga muridnya juga sudah melakukan kesalahan tapi juga sambil dengan tersenyum seperti itu akrab dengan gurunya. Nah, itu contoh posisi sebagai teman Bapak Ibu. Jadi seolah-olah muridnya itu menjadi teman dari gurunya yang memberi pujian tadi. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, sampai Kamu di ini dalam ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ya tadi Bapak Ibu maksudnya berdasarkan perhitungan dan fakta kalau posisi kita sebagai pemantau karena tadi ada jamnya maksudnya jam 7, kemudian guru menyebutkan kalau jam 7.20 adalah kedatangan murid yang terlambat lagi seperti itu. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian jam istirahatnya jam 9.30, nanti muridnya harus mengejar ketertinggalan selama 20 menit karena terlambat 20 menit. Posisi yang terakhir sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah,
Jadi Bapak Ibu, ini posisi kalau menjadi sebagai manajer. Jadi kita menawarkan solusi kepada murid, kita mengajak murid mencari solusi bersama. Contohnya tadi dengan menanyakan, Naren, bagaimana supaya kesalahan, keterlambatan itu tidak terulang lagi. Nah, kemudian Naren menjawab kalau bisa dengan menyetel alarm. Dilanjutkan dengan menanyakan siapa yang kira-kira bisa mengingatkan Naren jika lupa tidak menyetel alarmnya. Katanya ada kakaknya dan ibunya. Dipertegas lagi oleh ibu guru tadi bahwa mulai kapan, ditanyakan lagi ya kepada muridnya, mulai kapan Naren kamu akan menyetel alarmnya agar besok tidak terlambat, seperti itu. Itu contohnya kalau kita menempatkan diri sebagai posisi manajer. Jadi diharapkan Bapak Ibu nantinya kita sebagai pendidik bisa memposisikan kita sebagai posisi kontrol manajer ini. Nah, memang tidak bisa serta-merta ya Bapak Ibu, memang harus ada tahapannya jika kita mau ada perubahan untuk membiasakan budaya disiplin positif ini. Baiklah, dilanjutkan dengan yang namanya restitusi. Selanjutnya ya, itu ya. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Dan proses ini adalah proses yang kolaboratif ya Bapak Ibu, perlu kolaborasi antara kita dan murid untuk sama-sama mencari solusi bagi masalah mereka dengan menanyakan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, restitusi ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian mulai disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya itu bukan pada bagaimana berperilaku yang menyenangkan orang lain ataupun menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, diantaranya ada beberapa tahapan yang kita menyebutnya dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini, yang ini, nah kita menyatakan seperti ini kepada murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, misalnya ada murid tadi yang terlambat ya, kita bisa mengatakan, ya ibu juga pada waktu sekolah juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu juga pernah terlambat seperti kamu. Dan memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itu. Kemudian langkah yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya tadi murid ini terlambat mengumpulkan tugas pada kita. Kemudian kita tanya alasannya kenapa mereka terlambat mengumpulkan tugas. Selanjutnya ditanyakan caranya agar tidak mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Apa yang mereka butuhkan gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas kita yang sudah disusun. Nah, kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang mana yang sudah disepakati dan keyakinan mana yang telah mereka langgar, seperti itu. Dilanjutkan contohnya ya. Misalnya video berikut ini. Yang ini tadi.
Dosen. Nah, display. Ini contoh yang sudah saya lakukan tentang praktek segitiga restitusi. Jadi saya menanyakan kesalahan murid bernama Aska ini, apa kesalahannya. Kemudian saya menyampaikan ya memang seperti itu bisa terjadi dan bukan cuma kamu yang melakukan hal yang demikian. Gitu. Ini mengeluarkan bajunya waktu istirahat, kadang sampai pulang. Pernah ya terjadi pada murid sekolah kita ya? Ya itu juga bisa dilakukan. Jadi setelah ditanyakan tentang kesalahannya, kemudian keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar, dan bagaimana mereka akan memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mungkin ada beberapa hal yang disampaikan. Misalnya pelajaran apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan setelah diseminasi positif yang saya lakukan. Misalnya ingin mengungkapkan. Adakah? Ya, Bu Kitia. Begini Bu, saya mungkin lebih ingin bertanya, karena saya sebagai pengajar kelas rendah seringkali ingin bersikap restitusi, cuma terkadang menghadapi siswa yang gimana ya, sulit menentukan hal apa yang akan ia lakukan. Ketika kami menanyakan solusi, itu biasanya anak-anak kesulitan untuk mengungkapkan. Akhirnya saya sebagai guru, ketika kita sudah memancing dengan beberapa pernyataan tapi masih belum juga bisa mengungkapkan, akhirnya bersikap sebagai konsekuensi seperti itu, berlaku konsekuensi seperti itu. Itu bagaimana Bu? Mungkin ada apa ya? Ada cara-cara yang bisa merangsang menstimulasi siswa untuk bisa membuat solusi itu sendiri atau gimana? Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kitia atas tanggapannya juga pertanyaannya ya. Ya memang untuk murid kelas rendah, terutama kelas 1, memang pastinya kita di posisi sebagai teman dulu. Gitu misalnya, oh iya nak, siapa misalnya? Nama muridnya? Diva. Ya misalnya, Diva, pelanggarannya kira-kira apa? Kalau di kelas 1 itu mungkin masih sering bertengkar dengan temannya, gitu. Sering membuli yang tidak sengaja, tapi kan yang temannya merasa terbuli meskipun hanya kena senggol sedikit, merasa terbuli, akhirnya bertengkar gitu. Itu yang sering. Ya kalau saya pribadi secara berpendapatnya mungkin lebih didekatin lagi, misalnya diajak anak dua itu, oh sini Diva sama-sama temannya. Nah, kamu muridnya siapa? Muridnya Bu Guru. Nah, kalian satu kelas kan? Gitu. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, kamu Diva dan si temannya itu diajak. Nah, kamu itu masih saudara juga. Nah, apalagi di sini sekolahnya bareng-bareng di kelas ini, supaya kelasnya nyaman, supaya tidak terganggu pelajarannya, kita harus bersikap tertib seperti itu. Nah, jadi jangan bertengkar lagi ya nak. Mungkin temannya kamu si ini tidak sengaja menyinggung kamu sebaiknya tidak cepat tersinggung seperti itu. Nah karena sikap cepat tersinggung, mudah marah, itu berarti kamu ada setannya loh. Itu kata-katanya yang lebih halus itu. Iya, menasihati seolah sebagai teman kalau masih kelas 1.
Seperti itu. Jadi kalau untuk tahap manajer ini masih susah diterapkan untuk kelas 1 ya Bapak Ibu. Mungkin untuk kelas tinggi misalnya kelas 5 dan kelas 6 sudah bisa diterapkan seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri karena ini sudah siang sekali ya. Kita lagi absen ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kemudian atas apa yang sudah disampaikan, saya ucapkan terima kasih juga atas dukungannya kepada saya selama ini, selama di pendidikan guru mudra ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.